Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Sahid Mujahidin. I'm from the executive class. Alhamdulillah, we would like to express to our thanks to the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala for the grace and help that has been given so that we can attend this lecture. And I don't forget to say thank you for the lectures, Mr. Dr. Edi Justriadi, SA, MM, who has given the assessment regarding quality management. Okay, let's go to straight to the material, namely. Yang pertama itu, apa itu manajemen mutu? Manajemen mutu yaitu salah satu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Tindakan ini mencakup rangkaian aktivitas seperti menentukan standar kualitas, peraturan yang diperlukan, dan aspek lain yang dapat menentukan kualitas produk atau jasa. Deskripsi tempat, visi dan misi. Kantor arsip dan perpustakaan daerah Kabupaten Sinjai memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu visi. Terwujudnya Sinjai cerdas melalui pelayanan arsip dan perpustakaan yang prima. Visinya yaitu mewujudkan tata kantor pemerintahan yang baik atau good government. Kedua itu meningkatkan kesadaran dan minat baca masyarakat Kabupaten Sinjai. Yang ketiga, meningkatkan kualitas informasi yang dapat dikelola dan dokumen yang disimpan di ruang penyimpanan arsip. Adapun sejarah singkatnya yaitu pada tahun 1993 perpustakaan daerah Kabupaten Sinjai dapat terletak di Jalan Persatuan Raya nomor 404. Sekarang yang ditempati kantor pertanian, tanaman, pangan, dan hortikultura. Kemudian pada tahun 1998 dipindahkan di Jalan Persatuan Raya nomor 335. Tak lama kemudian, pada tahun 2003, gedung perpustakaan daerah Kabupaten Sinjai dipindahkan lagi ke tempat yang lebih mapan di Jalan R.A. Kartini. Gedung ini diupayakan pemerintah sebagai gedung perpustakaan daerah Kabupaten Sinjai. Terus selanjutnya itu pengertian layanan perpustakaan, yaitu tugas penting dari setiap perpustakaan untuk melayani masyarakat umum. Layanan perpustakaan berarti kesibukan yang tak ada akhirnya, kecuali perpustakaan menyatakan jam layanan tutup. Menurut Darmono 2001, halaman 134 menyatakan bahwa pelayanan perpustakaan adalah pemberian informasi kepada pemustaka melalui layanan perpustakaan. Pemustaka dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara optimal dan memanfaatkan berbagai perkakas penelusuran yang tersedia. Layanan perpustakaan yaitu menawarkan semua bentuk koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan dan diminta informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan orang di atas dapat disimpulkan bahwa layanan perpustakaan adalah pemberian informasi kepada pemustaka. Sistem layanan perpustakaan. Sistem layanan perpustakaan pada dasarnya terbagi dua, yaitu sistem layanan terbuka atau open access. Perpustakaan memberikan kebebasan kepada pengunjungnya dapat masuk dan memilih sendiri koleksi yang diinginkan dari rak. Oleh karena itu, penata ruang koleksi perlu diperhatikan, misalnya rambu-rambu yang menunjukkan koleksi harus lengkap dan jelas jarak antara rak satu sama satu dengan yang lainnya. Kedua yaitu sistem layanan tertutup atau akses atau close access. Layanan tertutup memiliki arti pemustaka tidak boleh langsung mengambil koleksi baik pustaka yang diinginkannya melalui katalog yang disediakan. Yang ketiga yaitu jenis layanan perpustakaan. Menurut Rahayu Ningsi 2007 halaman 87, jenis layanan pemustaka dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu layanan loket, layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan penelusuran informasi, layanan informasi koleksi terbaru, layanan koleksi terbagi atas layanan koleksi umum sirkulasi, layanan koleksi cadangan, layanan terbitan berkala, layanan koleksi digital, layanan koleksi referensi, layanan koleksi khusus. Ada
layanan ruang baca, layanan fotokopi, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu implementasi manajemen mutu. Kualitas layanan perpustakaan merupakan konsep yang sulit didefinisikan secara umum. Hanya dikatakan bahwa kualitas merupakan karakteristik produk, baik berupa barang ataupun jasa yang ditentukan oleh pengguna dan diperoleh melalui penggunaan proses serta melalui perbaikan yang berkelanjutan. Edward Deming yang dikutip oleh Harjo Swedarmo juga mengakui bahwa tidak mudah untuk mendefinisikan kualitas. Karena kesuksesannya, istilah kualitas mengandung banyak makna. Setiap yang berbeda akan mengartikan secara berlainan. Beberapa contohnya yaitu yang pertama, kesesuaian dengan persyaratan umum. Kedua, kecocokan untuk pemakaian. Ketiga, perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan. Keempat, bebas dari kerusakan atau cacat. Yang kelima, melakukan sesuatu secara benar sejak awal. Dan yang keenam yaitu sesuatu dapat membahagiakan penggunanya. Terus selanjutnya indikator peningkatan layanan. Menurut keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 81 tahun 1993 tentang pedoman tata laksana layanan umum, ada 8 dimensi kualitas layanan yaitu kesederhanaan, kejelasan atau kepastian, ketiga keamanan, keempat keterbukaan, kelima efisien, keenam ekonomis, ketujuh keadilan, 8 keterampilan. Sedangkan menurut Parasuraman dan kawan-kawan 1998 mengungkapkan ada 5 faktor penentu kualitas layanan yaitu yang pertama tangible atau berwujud, yang kedua reliability atau kehandalan, yang ketiga responsiveness atau daya tangkap, yang keempat assurance, yang kelima empati atau empati. Menurut Sutarno ada 2 metode untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan yaitu melalui peningkatan sumber daya manusia, yakni ikut serta petugas dalam berbagai pendidikan atau kegiatan dan keterampilan. Yang kedua, melalui peningkatan sarana dan prasarana yaitu peningkatan semua barang dan jasa perlengkapan yang disediakan. Sementara itu menurut Nugroho 2003 ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pengelola perpustakaan untuk meningkatkan kualitas jasa layanan perpustakaan antara lain yang pertama penambahan koleksi baik buku maupun jurnal dalam bentuk digital. Yang kedua peningkatan kerjasama layanan antar perpustakaan, mengembangkan jasa layanan berupa informasi atau informasi terbaru menurut subjek tertentu. Keempat, meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan teknologi informasi dalam menjunjung layanan. Terus, faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung internal. Perpustakaan keliling, BIMTEK pengelolaan perpustakaan desa dan kelurahan, BIMTEK kearsipan, pemasangan baliho dan pembagian brosur, mengikuti pameran yang dilakukan Pemda Sinjai dan sosialisasi. Terus yang terakhir lomba bercerita, lomba pidato perpustakaan, lomba sinopsis. Adapun faktor pendukung eksternal, adanya dukungan dari pemerintah setempat dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan pihak-pihak sekolah untuk melaksanakan sosialisasi. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam kelancaran pelayanan dalam meningkatkan minat literasi masyarakat. Adapun faktor penghambat internal yaitu kurangnya pegawai yang menjaga di bidang pelayanan. Ketika pengunjung membeludak sering terjadi antrian yang panjang. Sistem peminjaman bukunya menggunakan manual dan sistem. Ketika misalnya berbeda pegawai yang meminjamkan buku dan lain juga pegawai yang dalam pengembalian buku, maka terjadi kebingungan karena ketika meminjam buku tercatat di buku manual tetapi malah dicari di sistem komputer. Adapun penghambat eksternal,
Fasilitas seperti terbatasnya kursi dalam ruangan perpustakaan juga bisa memicu tidak cukupnya tempat duduk dalam ruangan, dan itu bisa menyebabkan ketidakpuasan pengunjung perpustakaan. Selain itu, fasilitas internet kurang lancar ketika banyak perangkat yang terhubung. Adapun yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Tingkat layanan terhadap pemustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, bentuk layanan terhadap pemustaka yang ada pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Sinjai yaitu layanan referensi, layanan sirkulasi, layanan perpustakaan keliling, layanan pelatihan atau magang, layanan internet, layanan bimbingan atau pembinaan kearsipan, layanan pencarian dan penyimpanan arsip. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah layanan referensi dan layanan sirkulasi. Kedua yaitu secara umum tingkat kepuasan pemustaka terhadap layanan pada Dinas Perpustakaan rata-rata skor memuaskan. Ini dari presentase mayoritas pengunjung yang memberikan penilaian memuaskan. Adapun sarannya itu kepada pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kearsipan dan Dinas Kearsipan Kabupaten Sinjai melalui beberapa hal berikut, yaitu meningkatkan mutu layanan dengan cara pembaruan dan penyempurnaan standar pelayanan, membangun gedung perpustakaan yang representatif beserta kondisi sarana dan prasarana layanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada pengunjung perpustakaan. Yang kedua yaitu meningkatkan kedisiplinan petugas pelayanan melalui pemenuhan jadwal pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan menerapkan pola pembinaan dan pemberian penghargaan atau sanksi, serta meningkatkan tanggung jawab, kecepatan pelayanan, dan keterampilan petugas pelayanan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan atau kursus teknis tentang perpustakaan dan teknologi. Baik, itu tadi materi yang sempat saya bawakan mengenai manajemen mutu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai. Sekian dari saya, Said Mujahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.